Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Jumat 21 Juli 2023 dengan judul Mereka Berkenan kepada Tuhan. Ayatnya di dalam Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Apapun yang datang, jangan biarkan itu melemahkan moral Anda dan menyebabkan agama Anda merosot menjadi bentuk yang tidak berperasaan. Yesus yang pengasih siap untuk memberkati dengan berlimpah, tetapi kita perlu memperoleh pengalaman dalam iman, dalam doa yang sungguh-sungguh, dan dalam sukacita dalam kasih Allah. Akankah ada di antara kita yang ditimbang dengan neraca dan didapati ringan? Kita harus menjaga diri kita sendiri, memperhatikan bisikan yang paling tidak suci dan sifat alami kita. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat terhadap tanggung jawab tinggi yang telah Allah berikan sebagai agen manusianya kepada kita. Penebus dunia tidak merancang bahwa warisan yang dibelinya harus hidup dan mati dalam dosa-dosa mereka. Kalau begitu, mengapa begitu sedikit yang dijangkau dan diselamatkan? Itu karena begitu banyak dari mereka yang mengaku Kristen bekerja di jalur yang sama dengan orang yang murtad. Ribuan orang yang tidak mengenal Tuhan hari ini mungkin akan bersukacita dalam kasih-Nya jika mereka yang mengaku melayani Dia mau bekerja seperti Kristus bekerja. Setiap orang Kristen yang hidup akan menjadi pekerja yang tidak berkepentingan pada Tuhan. Tuhan telah memberi kita pengetahuan tentang kehendak-Nya agar kita dapat menjadi saluran terang bagi orang lain. Jika Kristus tinggal di dalam kita, kita pasti bekerja untuk Dia. Adalah tidak mungkin untuk mempertahankan perkenanan Tuhan dan menikmati berkat kasih juru selamat, namun tetap acuh tak acuh terhadap bahaya atas mereka yang binasa dalam dosa-dosa mereka. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita diteguhkan, dikuatkan melalui pekabaran lewat renungan kita. Sesungguhnya Allah berkenan kepada kita, dan lebih daripada itu, Dia juga rindukan supaya kita juga dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Lewat ibadah kita. Bagaimana kita dekat dengan Dia, bagaimana kehidupan anak-anak-Nya, menerima Dia sepenuhnya dan mengikuti apa yang menjadi kerinduan daripada Bapa penebus kita. Karena kita dirancang sebagai ahli waris, karena kita dipanggil untuk menjadi milik daripada Kristus. Jadi hidup dan mati kita yang sesungguhnya sudah harus ada di dalam dosa dan maut. Tetapi oleh karena panggilan dan kasih Tuhan, maka diberikanlah jaminan untuk kita akan selamat. Apakah kita berbahagia atau bersuka cita dalam menerima panggilan ini, dalam menerima tebusan ini? Dan jikalau itu memang menjadi satu karunia yang indah dalam hidup kita, maka Allah mengharapkan supaya kita juga menginginkan dan mengharapkan banyak orang yang lainnya yang sedang berada di jalur kebinasaan, supaya juga mereka dapat menerima kasih Tuhan. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pekabaran yang indah untuk kami dapat renungkan pada hari ini. Terima kasih untuk kasih kemuliaan Tuhan yang selalu menjangkau dan menjamah hati kami ya Bapa. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah tebusan Tuhan. Biarlah kiranya kami menyadari itu, sehingga kami juga akan memiliki kerinduan yang sama, supaya keselamatan yang ada pada kami yang kami terima daripada Tuhan dapat kami nyatakan, sehingga banyak orang lain lagi ya Bapa, anak-anak Tuhan yang masih ada dalam dunia kegelapan oleh karena dosa, dapat terpanggil masuk ke dalam kandang kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini bila mana kami melanjutkan segenap
aktivitas kegiatan kami masing-masing. Tuhanlah yang akan menyertai. Berikanlah kesehatan ya Bapa bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit dan pergumulan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menumpangkan kuasa-Mu, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan seperti harapan kami tentunya. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bila mana umat-umat Tuhan yang harus menghadapi tantangan itu dalam kehidupan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas derita yang mereka alami. Bapa di sorga memberkati juga bagi umat-umat Tuhan yang berkesusahan, baik secara finansial, perekonomian, dan bahkan Bapa hubungan-hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati. Biarlah ada sukacita, kedamaian yang tetap menjadi pengharapan dan dinikmati. Bapa, demikian juga hamba berdoa bagi anak-anak muda kami Tuhan di era yang penuh dengan teknologi tinggi sekarang ini. Terkadang waktu juga semakin sempit, bahkan tidak ada waktu, kerinduan untuk memikirkan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menjamah hati mereka, menuntun mereka di saat berusaha senantiasa untuk meraih harapan dan masa depan. Mereka juga tetap setia di dalam Tuhan saja. Bila mana umat Tuhan yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun, peliharakanlah hidup mereka dengan berkat khusus yang Engkau hadirkan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.